sih dari tadi? Lu tuh tadi tuh diusir tuh karena lu tuh mau ngedeketin si cewek-cewek yang kesurupan tadi. Karena jika acara tersebut dilanjutkan, akan ada sebuah malapetaka yang terjadi. Halo, malam ini aku mau bawain cerita tentang suatu pengalaman teman kita yang awalnya niatnya mau have fun ke pulau, ke sebuah pulau, nikmatin waktu-waktu acara-acara rame-rame bareng-bareng sama komunitas dia. Kita sebutlah ini komunitas wibu mungkin, atau komunitas-komunitas yang emang pecinta karakter-karakter kartun, bisa bilang kayak game juga ya bisa. Jadi mereka punya hobi yang sama, mereka ngadain lah itu gathering, niatnya mau senang-senang dong pasti, ya nggak? Nah, singkat cerita, teman kita sebut saja namanya Della. Kak Della ini, dia ditunjuk sebagai salah satu panitia untuk acara gathering yang akan diadakan di awal tahun 2012 mungkin, atau 2010 kalau kurang lebih ya. Ceritanya udah lumayan lama. Di situ si Kak Della beserta teman-temannya mengatur acara yang diselenggarakan skala nasional. Jadi peserta yang akan ikut itu bukan dari satu kota, bukan dari Jakarta doang, bukan dari Bandung doang, tapi ada juga yang dari Kalimantan, dari Medan, Sumatera, semua itu ikut ke acara ini. Skalanya lumayan besar dan pesertanya pun ya kurang lebih ada 150 atau 200 orang gitu kan. Dengan pengalaman yang pas-pasan, dia mencoba mengatur semua detail acara, dari mulai survei tempat, dari mulai survei permainan-permainan, games-games, dan wahana-wahana yang akan disajikan di program itu. Gak ada sedikit pun pemikiran bahwa ternyata akan ada pengalaman mistis yang dialami oleh Kak Della. Tanpa panjang-panjang, kita langsung masuk ke ceritanya. Saat itu masih masuk musim kemarau, masih musim panas, dan mereka pergi ke suatu pulau yang temanya mungkin kan summer ya. Summer itu ya identik dengan seger-seger di pantai, berjemur gitu kan. Awal keberangkatan mereka itu dari kota menuju ke pulau itu kisaran kumpulnya tuh duhur, siang, tapi karena banyak yang datang meet up point, ngatur ini itu, akhirnya mereka berangkat saat menjelang sore. Itu ya sekitaran jam 3 atau jam 4. Saat semua peserta sudah mulai berdatangan dan setelah di absen pengecekan semuanya sudah berkumpul, mulailah satu persatu mereka masuk ke kapal. Total ada kurang lebih 3 kapal yang dipakai, itu kapal kecil bukan kapal besar. Kayak ya speedboat gitu. 3 sampai 4 mungkin ya kurang lebih itu naik masing-masing di kapal menuju ke pulau yang dituju. Selama perjalanan seperti biasa sempet mendung sebenarnya di situ, sempat mendung dan sempat oleng si perahu yang si Kak Della pakai ini. Bahkan beberapa orang ada yang sampai mabuk karena tiba-tiba arusnya tuh kuat banget dan oleng gitu. Bahkan si Kak Della yang biasa, yang dari awal tuh fine aja ngatur semuanya, ini itu snack semua, bagiin kesini tolong bagiin itu coba waktunya snack time, coba kalau misalnya mau foto-foto di luar boleh, gini itu masih hektik, dia masih fokus sama kerjaan dia. Pun saat itu dia sampai pusing karena goyangan yang terjadi di kapal itu nggak terkendali, bahkan sampai sempet air dari laut itu masuk ke kapal saking olengnya. Singkat cerita, sampailah mereka dengan susah payah, satu kapal itu doang, dengan susah payah sampai ke pulau yang dituju. Itu pun dia menjadi si kapal yang si Kak Della tumpangin ini jadi kapal terakhir yang sampai di pulau itu. Kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam dia terjebak di arus itu. Padahal yang lain sampai 3 kapal yang lain tuh sampai ke pulau itu lancar-lancar aja, aman-aman aja. Bahkan beberapa peserta yang lain tuh udah sampai ke homestay-nya masing-masing. Cuman si kapal si Kak Della ini yang agak sulit sampai ke pulaunya itu.
Cuman nggak ada yang mikir aneh-aneh, ya mungkin karena kesalahan teknis kapal apa gimana gitu kan. Singkat cerita, mereka dapat homestay yang nggak bisa milih karena kan resikonya mereka datang telat gitu kan, nggak bisa milih, ya udah. Si Kadela dan panitia-panitia lain dapat di homestay yang dibilang cukup jauh dari homestay yang lain. Homestay yang lain kan para peserta pada berdekatan, berseberangan gitu kan. Ada juga yang emang di ujung banget, tapi di ujungnya itu dekat wahana permainannya. Sedangkan si Kadela itu dapatnya tuh di ujung, tapi di ujung banget jauh dari semuanya. Tapi mau gimana lagi? Karena nggak ada pilihan lain, homestay yang lain kan udah pada diisi toh. Akhirnya ya udah. Tanpa berpikir negatif karena homestay-nya cukup rapi, bersih, nyaman gitu kan. Ya udah, hari itu menjelang maghrib mereka menata semua bersih-bersih, rapi-rapi. Hari itu nggak ada acara apa-apa, cuman kayak acara-acara santai buat peserta kalau misalnya mau ngopi di warung-warung itu boleh, ke pantai-pantai boleh gitu. Karena kan di pinggir pantai banget kan. Nah, si Kadela dan panitia lain di homestay itu lebih banyak diam di rumah mengatur strategi dan acara-acara yang besok akan dilakukan, mengkoordinasi acara yang akan dilaksanakan besoknya. Sampai pada satu titik kurang lebih jam 9 malam, si Kadela itu ngerasa mules dan dia mau ke belakang. Nah, posisinya adalah ruangannya itu saat pertama masuk, ini kan ruang tamu. Ada 2 kamar di samping ruang tamu. Kamar utama dan kamar satunya lagi. Memang lebih kecil kamarnya. Di 2 kamar depan ini yang berhadapan dengan ruang tamu, dapurnya tuh di belakang. Cuman ditutup sama gordeng yang zaman dulu tuh ini masih ada bunga bangau yang gitu loh, bunga atau apalah itu yang warna pink magenta kayak gitu kan. Cuman ditutup tirai kayak gitu doang. Saat masuk ke dapurnya itu masih lantai semen dan di situ ada sumur, baru ada toilet dan di sininya tuh dapur. Jadi saat si Kak Dela masuk nyari toilet, dia langsung masuk ke toilet yang di samping sumur itu. Sumurnya ada di dalam rumah. Tanpa mikir panjang, si Mbak Dela ya udah menyelesaikan hajatnya gitu kan, tiba-tiba ada yang ngetok dari pintu itu, tok 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 tok, tapi nggak ada suara. Si Mbak Dela mikirnya oh mungkin temennya yang mau ikut ke kamar mandi juga. Bentar, ada orang. Si Mbak Dela bilang kayak gitu. Terus hilang tuh suara ketukannya. Gak lama ngetuk lagi. Bete kan? Harusnya orang hajat itu kan harus konsentrasi gitu ya biar selesai hajatnya, karena diganggu terus. Akhirnya si Kak Dela itu kesel dan segera menyelesaikan hajatnya. Selesai dari sana, baliklah dia ke ruang tamu. Nggak jauh loh itu dari dapur, dari toilet ke ruang tamu tuh nggak jauh, cuma disekat tirai doang kan. Nanyalah si Kadela, kalian tuh ngapain sih? Bete banget, orang aku lagi hajat juga kan, lagi BAB juga digangguin terus. Nggak konsen nih jadinya gitu kan. Ah siapa? Lu kalau mau BAB aja, ngapain harus ngomong ke kita? Itu tadi siapa yang ketok-ketok katanya? Nggak ada. Teman-temannya bilang, nggak ada kok, nggak ada yang ngetok-ngetok. Nggak usah bercanda kalian. Awas nih, kayak bete lah tuh di situ. Nah, sampai besok paginya, malam itu nggak ada gangguan sama sekali. Besok paginya, acara pun dimulai. Semua have fun ke pantai, main air, diving, snorkeling, terus ada yang main speedboat juga gitu kan. Have fun semuanya. Ada yang naik sepeda juga, ada yang naik motor juga. Oh, pokoknya have fun sekali. Sampai di malam harinya ada acara api unggun di pinggir pantai. Si Kak Dela ini mungkin dia ngerasa udah capek banget karena dari pagi sampai sore itu mengkoordinasi acara sama teman-temannya itu lumayan lelah. Sore harinya saat yang lain menyiapkan api unggun di pantai, Kak Dela diam di homestay sendiri, niatnya untuk mengistirahatkan badan. Tapi yang ada bukannya malah bisa istirahat, yang ada dia tuh ngerasa kayak ada seseorang yang memperhatikan. Dia coba tidur kanan, gak bisa, risih gitu. Terus balik badan lagi kiri gitu, gak bisa, kayak nggak tenang aja gitu pikirannya tuh, kayak apa sih, gelisah gitu bawaannya kan. Akhirnya karena di homestay pun dia nggak bisa istirahat, ya udahlah ikut ke pantai aja, bantu-bantu
siapin acara yang akan dilakukan malam hari. Dilihatlah teman-teman dia, ada yang fokus bikin api unggunnya, nata si kayu-kayunya, ada yang fokus nata sound system, ada yang fokus nata untuk snack-snacknya, bahkan ada barbecue partinya juga gitu kan. Nah si Kadela itu karena mikir udah pada repot semua, dia duduk di lingkaran si kayu untuk api unggun itu. Dia duduk dan dia melihat pantai gitu kan. Sampai akhirnya acara dimulai. Saat itu entah kenapa si Kadela itu tampak seperti nggak fokus, cuman si Kadela masih nggak mikir macem-macem, masih mungkin cuman kecapean, cuman dia itu emang agak-agak nggak bisa fokus sama apa yang dilakukan. Bahkan sering kali dia ditepuk sama temennya karena ketahuan kalau si Kadela itu lagi ngelamun. Sampai pertengahan malam, kurang lebih jam 11 atau jam 12, acara itu sudah selesai. Tapi anak-anak peserta yang lain masih menikmati momen-momen yang menyenangkan di api unggun itu kan. Ada yang gitar-gitaran, terus ada yang main kartu, Uno, segala macem kayak gitu. Terus ada yang ngabisin barbeque-nya gitu kan, sosis, terus bakso kayak gitu dibakar-bakar gitu. Beberapa peserta perempuan ada yang sudah balik ke homestay-nya masing-masing untuk istirahat, dan masih ada peserta laki-laki yang memang menghabiskan waktunya di pantai. Mungkin niatnya menikmati waktu sampai subuh gitu kan. Si Kadela melihat yang lain dan acaranya mungkin sudah free gitu, sudah bebas, acara bebas kayak gitu. Dia ngide, kayaknya aku mau pulang aja deh gitu, balik ke homestay. Saat balik ke homestay, dia beserta temennya, kita sebut saja Dewi. Dia sama Dewi itu jalan kaki ke homestay. Ke homestay-nya Kak Dela. Tapi belum sampai ke homestay-nya, Kak Dela langsung, kok itu rame ya? Ada apa ya? Katanya. Dia permisi gitu, berusaha memasuki kerumunan itu karena dia mau istirahat kan ke homestay-nya. Barang-barang dia ada di homestay itu kan. Baru pertama kali dia buka pintu, dia udah kaget karena ternyata di dalam itu udah banyak banget orang. Ada bapak-bapak yang pakai peci, ada bapak-bapak yang pakai sorban, bahkan rata-rata tuh pada pakai sarung. Itu kayak baru pulang dari pengajian or something gitu kan. Lagi sibuk ngebacain doa-doa untuk orang yang ada di tengah. Dan total orang yang ada di tengah itu ada 3, dan itu cewek-cewek semua. Kak Dela yang melihat situasi itu belum selesai mencerna semua situasi yang terjadi di homestay-nya dia. Tiba-tiba ada satu laki-laki, dia panitia juga, yang memang datang barengan dengan Kak Dela di situ. Dia langsung mendorong si Kak Dela kayak, sana, pergi kamu dari sini, bawa dia keluar, jangan suruh dia masuk. Katanya. Si Kak Dela sontak kaget dong, maksudnya apa nih gitu kan? Gue mau istirahat katanya. Keluar nggak? Pergi nggak dari sini? Kata si cowok itu. Apa sih? Sampai disentak sebegitunya si Kadela, diusir dari homestay-nya sendiri, sampai hampir terjadi keributan di situ karena si Kadela mau maksa masuk, si abang-abang ini nyuruh si Kadela bawa pergi jauh-jauh. Akhirnya mau nggak mau si Kadela diamankan ke homestay yang jauh ke ujung sana, yang deket wahana itu, bukan di homestay-nya dia. Di situ dia dijaga, ditenangin. Apa sih? Kenapa sih? Akhirnya nggak lama ada teman-temannya yang datang. Del, lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sampailah si Dela dievakuasi ke homestay lain yang jauh dari lokasi homestay dia yang seharusnya. Dela masih ngedumel di situ. Kenapa sih? Aku tuh pengen istirahat. Aku tuh pengen mandi. Barang-barangku semua ada di situ. Kenapa aku nggak boleh masuk ke situ? At least ya bawalah barang-barangku kalau misalnya aku mau diusir gitu kan. Maksudnya apa coba? Si Bang Ali itu ngusir aku gitu. Tenang Del, bentar ya. Karena setauku lagi ada sesuatu di sana. Si Dela itu ngehnya emosi karena cara ngusirnya si Bang Ali tuh ngusir Bella tuh nggak baik-baik. Kayak kesannya apa sih gitu, kok jadi emosi-emosi gini gitu kan. Perasaan aku nggak ngelakuin salah apa-apa, kenapa sampai dibentak diusir kayak gitu. Tanpa dia inget apa yang dia lihat sebelumnya, bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di homestay-nya dia. Temen dia, Dewi itu bilang, Del, tenang, jangan emosi dulu. Gue yakin kayaknya ada sesuatu deh yang terjadi di situ. Apa? Kata dia. Itu kok kayak, dia masih Del tuh masih ngedumel. Enggak ya, enggak lihat tadi. Itu tuh ada orang kesurupan tau. Hah? Kesurupan? Serius?
Lah, lu nggak lihat? Katanya, enggak. Emang ada serius keserupan di homestay kita? Iya, astaga. Lu tuh kemana aja sih dari tadi? Lu tuh tadi tuh diusir tuh karena lu tuh mau ngedeketin si cewek-cewek yang kesurupan tadi. Katanya, hah? Emang iya? Iya, lu nggak sadar ya? Si Dewi tuh sampai ngubrak-ngubrak gitu loh. Lu nggak sadar ya? Lu tadi tuh inget gak sih lu ngapain? Katanya, ngapain? Gue cuma baru buka pintu doang kok. Terus tiba-tiba gue udah didorong gitu aja. Terus si Bang Ali tuh kayak, emang gue salah apa sih? Emang gue ngapain? Del, tadi tuh lu tuh udah mau ke tengah-tengah si cewek itu sambil ketawa-ketawa. Lu nggak sadar? Hah? Emang iya? Udah. Lu diem di sini, jangan kemana-mana. Tunggu si Bang Ali datang ke sini. Gue mau ngeliat kondisi peserta yang lain dulu, katanya. Tapi si Dewi pergi, tapi nggak lama itu dia bawa 2 temen cowok panitia lainnya buat ngejagain si Dela yang mau dia tinggalin. Nah, si cowok-cowok, si 2 panitia cowok yang tadi ini nepuk pundaknya si Dela. Del, lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kenapa? Ikut gue yuk, katanya. Kemana? Udah ikut gue aja yuk. Dibawalah dia ke suatu warung di pinggir pantai. Si Dela itu masih keadaan emosi karena ingat kejadian si Bang Ali tadi yang sampai ngebentak dia. Maksudnya si Dela masih pikir kalau misalnya dia ada salah ya ngomongin baik-baik, nggak perlu sampai ngusir, nggak perlu sampai ngebentak gitu kan. Si Dela tuh masih emosi karena perlakuan si Bang Ali sama dia tuh itu nggak bisa diterima menurut si Dela. Tanpa dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. POV-nya dari temen cowoknya ini yang nemenin dia, kita sebut saja Saka dan Denny. Si Saka bilang, Del, lu mau kopi nggak? Nggak, gue nggak ngopi gitu. Ngerokok nggak lu? Gila lu ya? Enggak lah katanya. Apa sih? Terus lu mau apa? Katanya. Ya udah buatin kopi aja. Katanya. Buatlah, bikin. Bu, rokok 1, jarum aja. Sama kopi 1 ya. Kopinya bikin 3 aja. 3 kopi hitam dan 1 rokok. Dibawalah sama si ibu-ibu warung itu. 3 buah kopi, 3 gelas kopi. 1 untuk si Denny, 1 untuk si Saka, 1 lagi dia taruh di belakang si Dela. Rokoknya dia nyalain, dia taruh di belakang di samping kopi itu. Si Dela masih nggak ngeh. Si Dela masih emosi di situ, masih kayak mikir. Di pikirannya tuh masih emosi, kesel gitu kan. Karena bawaannya tuh dia pengen ke homestay-nya itu. Logikanya dia pengen mandi, dia pengen bebersih, dia pengen tidur, capek gitu. Tapi tanpa dia sadar, selama dia ngedumel di warung itu, tangan si Saka megang pundak dia. Di sini. Si Dela nggak nyadar di situ. Lambat laun, si Saka kayak lagi kayak lirit atau something gitu kan, gini. Sambil dah tenang. Si Dela lama-lama gak ngeh sampai ke satu titik dia ngerasa bahwa si Saka nepuk-nepuk pundaknya dia. Saat sadar, kenapa lu nepuk-nepuk pundak gue? Si Saka nanya, udah tenang lu sekarang. Udah, emang kenapa? Mau kopi gak? Mau susu gak? Mau minum aja, aku haus. Kata si Dela. Dari situ ngeliat itu kurang lebih mungkin udah jam 1 atau jam 2 malam ya. Dia dibuatin kopi, bukan kopi, susu hangat, susu putih hangat. Dia minum dikit-dikit. Terus saat ngalir tuh obrolan, masih santai, ngerokok sambil ngerokok. Saka dan Denny tuh ngobrol. Sambil si Dela tuh ngabisin susu yang dia buatin, si Saka buatin. Tanpa sadar, dia ngelihat sekitar.
Kayak, ini di mana? Bukannya tadi aku di homestay ya? Katanya. Ke homestay yuk, aku mau istirahat nih, capek banget. Badanku sakit-sakit. Jangan dulu, udah di sini dulu aja. Udah di sini dulu. Emang kenapa? Lagi ada yang sesuatu yang diberesin kata kita. Udah di sini dulu aja. Tenang dulu aja di sini. Tenang-tenang kan bete juga ya si Dela. Badan dia tuh udah sakit-sakit di situ posisinya. Nah, tanpa sengaja dia ngeliat ke belakang. Ada kopi hitam di belakang dia. Ada kopi hitam dan puntung rokok yang sudah sisa, udah habis gitu, sudah mati di situ puntung rokok. Kayak sisa, ya apa sih sebutannya yang coklat-coklatnya itu doang loh. Terus, ya itu kopi siapa? Aku bilang sayang banget gak diminum. Aku minum ya. Jangan diminum, udah nggak usah katanya. Udah kamu habisin susunya aja katanya. Ya udah. Dari situ akhirnya udah mulai tenang. Si Dela dibawa ke homestay peserta lain yang sudah pada tidur. Saat itu peserta-peserta yang ada di homestay itu pada nggak tahu kejadian apa yang terjadi di luar sana. Alhasil si Saka dan Denny nitip ke peserta yang ada di homestay itu, kurang lebih ada sekitar 10 atau 20 orang di homestay itu. Dan si Dela dititipin di homestay tersebut. Baru bisa tertidur si Dela saat itu adalah menjelang subuh. Dan paginya dia terbangun. Baru saat paginya dia diperbolehkan untuk kembali ke homestay panitia dia yang seharusnya. Saat dia datang, harusnya masih ada schedule untuk acara penutupan closing sampai ke sore harinya, sampai asarnya tuh masih bisa. Tapi saat si Dela sampai ke homestay di situ, panitia-panitia yang lain sudah waro-waro untuk segera rapikan barang-barang kalian, kita pulang saat ini juga. Kalau misalnya kalian udah siap, segera ke pelabuhan, kumpul di pelabuhan. Begitu kapal datang, kita pulang saat itu juga. Si Dela dengan kebingungan, ada apa nih? Kok tiba-tiba melihat ke homestay-nya panitia, tempat dia stay di situ. Semua panitia sudah packing semua barang bawaannya, alat-alat semua sudah selesai di packing. Dengan kebingungan, si Dela mengikuti, ya udah mau gimana. Sempat cekcok karena ini kita masih ada schedule ini, terus acara ini kan kita belum closing gitu kan. Udah closingnya di Jakarta aja, di kota aja gitu. Ya udahlah, dari situ mau nggak mau karena yang lainnya sudah rapi-rapi dan peserta yang lain sudah dievakuasi mengarah ke pelabuhan, mau nggak mau si Dela ikut juga merapikan barang-barang dia. Singkat cerita, saat di pelabuhan, saat kapal itu sudah terlihat mau menepi ke pelabuhan di pulau itu, ada Bang Ali mendekati Dela. Bang Ali bilang, Del, lu nggak apa-apa? Masih lu bang? Resek banget jadi orang. Udah nggak usah marah kali, katanya. Gue tuh ngenolongin lu, katanya semalam. Lu emang nggak sadar, katanya. Nolongin apa? Emang apa yang perlu gue tolongin? Lu tuh ya kalau misalnya bisa ngomong, kalau misalnya ada masalah tuh sama gue tuh ya ngomong aja ke gue, nggak usah pakai bentak-bentak kayak gitu. Si Del bilang, Del, semalam itu di homestay kita ada 3 peserta yang kesurupan. Dan itu susah banget dikeluarin, sampai warga-warga aja ngebantuin para pemuka agama di situ aja pada, bahkan sampai kuncinya aja datang, itu susah banget ditanganinya. Ditambah lagi saat kita lagi berusaha nyadarin ngeluarin ini makhluk dari peserta-peserta di sini, elu datang. Ngelihat elu, mereka semua langsung tertuju sama elu, Del. Kalau misalnya elu mau tahu, lu tuh hampir diserbu sama mereka. Tahu nggak lu, katanya. Maksudnya, lu tuh gampang banget, lu tuh buat di mata mereka tuh kayak menarik banget, lu tuh punya sesuatu yang bisa menarik kehadiran mereka gitu. Dan lu tuh buat mereka tuh kayak, lu tuh punya magnetnya lo, Del. Lu nggak sadar apa? Enggak, emang bener ya? Lu aja nggak tahu kan semalam lu tuh hampir mau nyakar gue. Hah, masa iya? Tangan lu tuh udah gini.
Udah mau nyekek gue, udah mau ngeraung-ngeraung itu lo nggak sadar. Masa sih bang? Lah, banyak saksinya, tanya anak-anak. Udah, sekarang kita naik kapal, kita ceritain aja. Nanti di kantor kita ngomongin. Kalau misalnya lo nggak percaya sama gue, lo tanya sama semua orang-orang di sana. Semua panitia saksinya. Singkat cerita, sampailah mereka di Jakarta dan tanpa closing, tanpa apa-apa, Mbak Bibu, semua peserta dibubarkan begitu saja. Della dan panitia lain pergi ke kantor untuk merapikan barang-barang yang mereka bawa. Sesampainya di kantor, para panitia bilang bahwa ternyata selama di homestay, para penghuni pulau tersebut merasa sangat terganggu dengan kehadiran kita di situ. Kenapa? Karena sampai waktu jam 12, bahkan lewat dari tengah malam, para peserta dan kita-kita semua masih sangat berisik. Sound system masih nyala, gitar-gitaran gak berhenti dimainin, banyak yang bercanda kelewatan, tertawa terbahak-bahak. Maksudnya peserta 250 peserta, dan itu tuh rata-rata usianya masih SMA, masih kuliah, kan susah ya diatur. Semaunya mereka, apalagi anak-anak cowok. Nggak bisa kita ngatur, ini waktunya tidur, ini waktunya ini, nggak bisa. Itu di luar kendali kita. Dan gongnya adalah si para penghuni penghuni pulau itu marah. Akhirnya mereka merasuki, bisa dibilang kerasukan massal ya, lebih dari 1 orang. Ternyata di belakang homestay-nya Della dan teman-temannya itu terdapat makam keramat yang sampai sekarang itu nggak tahu siapa yang dimakamkan di situ dan siapa yang memakamkannya. Usut punya usut, ada cerita tentang makam tersebut adalah menurut warga sekitar, kesaksiannya itu merupakan tetua di masa lalu yang sangat dihormati oleh warga-warga di pulau tersebut dan sangat-sangat disayangi, sangat-sangat dihormati, dimakamkan di situ. Tapi namanya tidak boleh disebutkan. Dan saat kejadian di situ, si penghuni pulau ini marah karena terlalu bising dan mengganggu mereka. Karena sampai tengah malam kan masih pada rame-rame, kok masih pada nggak tidur, gitaran, musikan gitu. Bahkan api unggun aja nggak dimatiin. Dan yang gongnya lagi adalah si penunggu itu, penunggu pulau, ratu dari pemimpin semua makhluk di sana, nggak mau lepas dari si Della. Karena itulah kenapa si Bang Ali ngedorong si Della suruh pergi jauh-jauh dari tempat itu agar Della tidak mudah dirasuki. Karena si makhluk yang mendekati Della itu bukan hanya ingin merasuki, tapi juga mau mengambil Della. Karena dia bilang dia suka sama Della. Singkat cerita, kenapa si Della gak dibiarkan sendiri sampai pagi, dan bahkan sampai pagi-pagi itu mereka semua langsung berkemas pulang ke kota. Karena jika acara tersebut dilanjutkan, akan ada sebuah malapetaka yang terjadi. Dan itu pun sudah atas saran dari kuncen pulau tersebut. Kayaknya udah deh, sampai sini aja deh kalian acaranya. Sekarang kalian bisa mungkin secepat mungkin pulang aja. Udah gak akan baik kalau dilanjutin. Si Saka bilang, Saka waktu itu bikin kopi dan ngasih rokok di belakang si Della. Kenapa? Karena si penunggu itu, makhluk itu, masih ada di belakang Della sampai detik mereka meninggalkan pulau. Si makhluk itu sangat menyukai Della dan ingin mengambil dia ke alam mereka. Gak boleh pulang.
Karena itulah Saka, Bang Ali, dan teman-teman lainnya berusaha melindungi si Della, berusaha ngebentengin si Della supaya si Della nggak terjadi hal buruk yang terjadi sama dia. Karena itulah bahkan si kopi tersebut nggak boleh diminum sama siapapun, karena ternyata kopi hitam yang diseduh oleh Saka itu, yang ditaruh di belakang si Della, itu bukan buat Della, bukan buat orang lain, tapi untuk dia, untuk diajak komunikasi agar tidak semakin memperparah keadaan dan meminta maaf atas kelancangan yang sudah terjadi. Tanpa sadar apa yang sedang mengancam dia, tanpa sadar apa yang dia lalui, Della cuma bisa bengong dan gak percaya dengan apa yang dia alami selama gathering di pulau tersebut. Sampai detik ini, setiap kali teman-temannya atau orang-orang menyebutkan nama pulau itu, Della masih terus terbayang dengan kejadian yang pernah dia alami di pulau itu. Sampai sekarang, apakah Della masih berani datang ke pulau itu? Sampai detik ini belum ada keberanian. Tapi mungkin suatu saat Della akan pergi ke sana lagi, dan ya semoga aman-aman aja Della ya. Buat kalian-kalian juga, kalau misalnya datang ke satu tempat tuh tolong jaga sikap, jaga jangan sampai mengganggu orang-orang yang di sekitarnya, karena mau nggak mau kita kan datang ke tempat lain tuh ya harus setidaknya menghormati. Bukan cuman mereka yang tak terlihat gitu. Kita harus menghormati orang-orang yang jelas ada di situ. Kita tamu di situ, nggak boleh kan kayak sembarang. Kita harus bawa diri kemanapun kita berada. So itu dia cerita Della kali ini. Kalau misalnya kalian punya cerita yang serupa, tulis di kolom komentar. Aku pengen banget ngedenger cerita dari kalian. See you next video. Bye.